Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fauzi dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memberantas Korupsi. Sebelum masuk ke pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul ini. Karena ingin membentuk pengetahuan dan pemahaman sebagai peran warga negara mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya demi memberantas kasus korupsi di masa kini dan di masa depan demi menjaga keamanan negara. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk membina dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warganegaraan, terutama generasi muda dalam berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa melalui jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Kestrategisan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai dapat dimaksimalkan sebagai transmisi pembentukan sikap anti korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang kelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga menduduki status sosial yang tinggi di mana masyarakat persoalan korupsi terbilang kronis. Bukan hanya membudidaya, tetapi juga sudah membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsi Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri. Dalam masyarakat yang tingkat korupsinya besar, hukuman yang setengah-setengah sudah tidak mempan lagi. Mulai dari mana juga merupakan masalah besar karena boleh dikatakan semuanya sudah terjangkit penyakit birokrasi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi. Di sini ada beberapa masalah yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana peran masyarakat serta pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam memberantas korupsi. Untuk menjawab perumusan masalah ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Bab 2. Pembahasan. A. Peran masyarakat serta pemerintah dalam memberantas korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain, yaitu mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.
Adapun bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Pertama, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi ada dugaan tindak pidana korupsi, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Keempat, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang memberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. 5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan keenam, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat apabila ada masyarakat yang mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Nah, sementara dari peran pemerintah, partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah memberantas korupsi melalui KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi senjata bagi para pelaku tindak korupsi. Tujuan pembentukan komisi tersebut adalah meningkatkan daya guna untuk hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam tugas-tugasnya, KPK bekerja sama dengan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN, dan Komisi Ombudsman Nasional. B. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pemberantasan korupsi. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui dan memahami korupsi yakni mempelajari lebih lanjut mengenai integritas pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam pengalamannya dengan cara pertama, menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam ranah politik yaitu A. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau bersama. B. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran. Dan C. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih. Adapun implementasinya dalam ranah sosial yaitu A. Tidak ingkar janji atau menepati janji. B. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. C. Tidak nepotisme. Dan D. Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat. Adapun implementasinya dalam ranah ekonomi yaitu A. Melakukan persaingan secara sehat. B. Tidak melakukan suap. C. Tidak melakukan pemborosan sumber daya. Dan D. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi barang, jasa maupun dana. Adapun implementasinya dalam ranah hukum, yang pertama tidak melakukan penggelapan dana, pajak, dan barang. B. Tidak melakukan pemalsuan. C. Tidak melakukan pencurian, disiplin. D. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain. E. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat keputusan. F. Tidak melakukan perusakan barang atau fasilitas negara. Dan G. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi, serta H. Tidak menyalahi atau melanggar aturan. 2. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia atau aspek hukum. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun belahan dunia lain. Yang ketiga, memahami hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Secara singkat dapat disimpulkan dalam poin sebagai berikut. Pertama, memahami pengertian hukum. Kedua,
mempelajari hakikat hukum bagi warga negara Indonesia. Ketiga, mengetahui unsur-unsur hukum. Keempat, mengerti sumber-sumber hukum. Kelima, memahami tujuan dibuatnya hukum. Keenam, mengerti tata urutan hukum. Ketujuh, memahami pentingnya hukum bagi warga negara. Dan kedelapan, diberikan contoh perilaku pelanggaran hukum sebagai bagian tindakan korupsi. Dan yang terakhir, atau yang keempat, menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 3 penutup. Di sini saya kesimpulan saya yaitu tindak korupsi merupakan salah satu bagian dari perilaku tercela. Hal ini karena korupsi merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang memperkaya diri dengan cara yang tidak baik. Perilaku korupsi merupakan salah satu perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku korupsi memberikan banyak dampak negatif bagi semua pihak, khususnya bagi suatu negara. Contoh dampak negatif dari korupsi antara lain adalah membuat negara menjadi miskin, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, investasi sulit untuk didapat, dan meningkatkan kesengsaraan rakyat. Untuk itu, korupsi dapat dicegah dengan membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi, sehingga generasi muda memiliki mentalitas anti korupsi untuk mewujudkan negara tercinta kita bersih tanpa korupsi. Adapun saran yaitu memberantas korupsi tidak mungkin hanya dilakukan melalui jalur hukum saja, melainkan dapat ditambah dengan jalur pendidikan, yaitu dengan cara menghadirkan pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan sebagai mata pelajaran yang menjadi wahana bagi pembentukan watak dan karakter yang baik sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dengan terselenggaraan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal, para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa dapat mendorong sikap anti korupsi dengan memahami nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, untuk mengantisipasi korupsi oleh pejabat publik perlu diadakan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara agar warga negara dengan bekal informasi dan pengetahuannya tentang masalah kehidupan politik kenegaraan memungkinkan warga negara tersebut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik sehingga dengan adanya pendidikan politik dan kewarganegaraan. Berikut adalah daftar pusaka yang saya menjadi contoh referensi saya dalam hasil presentasi PowerPoint ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan diakhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.